Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashabihil ahyar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini kita berbicara tentang zikir dan doa, hubungannya dengan neuropsikoimunologi ya. Kalau kita mau jujur, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap kita itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Bagaimana karakter, tabiat, kepribadian, habit fitrah itu bagaimana? Hati kita itu selalu mendambakan kebahagiaan. Hati kita dibentuk oleh Allah yang mendambakan segala bentuk kebaikan-kebaikan itu. Bahagia, tawaddu, tenang, tidak ada masalah, problem apapun. Hakikat dari kita ya, naluri setiap kemanusiaan itu adalah mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Tetapi Allah memberikan cara, bagaimana caranya agar kita tenang, bahagia, yang memang karakter dasar dari kita itu seperti itu. Allah mengatakan alladzina wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Esensi modal terbesar kalau ingin bahagia itu ya harus dekat dengan Allah. Bagaimana cara dekat kepada Allah? Adalah mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Berzikir. Tetapi tidak semua orang yang berzikir esensinya berzikir, tetapi banyak di antara kita yang membaca zikir. Banyak di antara kita itu yang berzikir tetapi esensinya tidak berzikir. Hampir mayoritas di antara kita itu membaca zikir tetapi tidak mengingat atau tidak berzikir. Ya, pelan-pelan kita pahami, kita merujuk pada kitab ini sebentar sebelum kita kepada syarahnya. Kita pahami apakah kita itu adalah ahlu zikir, apakah ahlu membaca zikir. Ya, kayaknya banyak di antara kita itu yang qira'atul dzikr, bukan berzikir. Ya. Kita lihat syariahnya. Fa inna Allah Ta'ala amara bid-du'a'i wadz-dzikr. Allah itu memerintahkan kita untuk berdoa dan zikir. Wa ja'alahuma ibadatun min afdalil ibadat. Zikir dan doa itu afdalul ibadah. Harus happy. Saya tanya pada panjenengan, ada ndak doa itu yang di dalamnya tidak ada esensi, ibadah itu yang di dalamnya tidak ada esensi doa dan zikir? Tidak ada. Yang dikatakan ibadah ya di dalamnya ada dua itu, doa dan zikir. Kalau ada yang mengklaim ibadah di dalamnya tidak ada doa dan zikir,
laisal ibadah. Berarti itu bukan ibadah. Qala Allah azza wa jalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, berdoalah kamu kepadaku, pasti aku kabulkan. Tetapi astajib ini membutuhkan syarat, mukhatab, membutuhkan penegasan. Penegasannya bagaimana? Di dalamnya ada syarat kesungguhan atau serius, yang di dalamnya ada syarat totalitas. Ada banyak di antara kita yang berdoa tetapi masih mengandalkan pintarnya, berdoa masih mengandalkan atasannya, berdoa masih mengandalkan jabatannya, berdoa masih mengandalkan linknya, berdoa masih mengandalkan yang lain yang sifatnya selain Allah. Tidak akan mungkin diijabah oleh Allah doa itu. Itu namanya doa yang lalai atau doa yang tidak liqa. Bagaimana doa yang tidak liqa itu? Antara pikirannya dengan hatinya tidak nyambung. Ya Allah, anugerahkanlah kepada saya ya Allah anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, kasih saya Allah rumah yang mewah. Batinnya ngomong, nggak mungkin gajimu mek 1 juta. Ini berarti doa itu tertolak karena diri kita sendiri. Karena antara bahasa akal dengan bahasa hati itu, mohon maaf lahir batin, nggak nyambung, Cek. Nggak nyambung. Bagaimana mau nyambung? Bagaimana mau dikabulkan oleh Allah? Bahwa astajib lakum, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Bagaimana caranya Allah mengabulkan doa kita? Minta itu, dikasih itu. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun dikabulkan oleh Allah sesuai dengan yang kita minta. Minta itu tetapi diganti yang lebih baik oleh Allah. Jangan itu tidak masalah bagi kamu, dan saya jauh lebih paham apa kebutuhan kamu. Saya tidak paham dengan nafsumu. Karena itu doa yang diijabah oleh Allah itu kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita, bagaimana? Rawat tatanan dunia ini. Kalau dikabulkan semua nafsunya, maunya, semuanya pengen punya mobil mewah. Ganggang ini penuh semua dengan mobil mewah. Ya. Karena itu Allah itu mengabulkan doa kita sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Ya Allah, zuwat ya Allah. Jangan 1 ya Allah. Masna wa thulatha wa ruba'. Waduh, kalau diijabah semua oleh Allah, dikayakan oleh Allah, ya ruwet juga. Ya. Karena itu yang ketiga, doa kita diijabah oleh Allah tetapi tidak dikabulkan di dunia, tetapi ditangguhkan nanti di akhirat. Tetapi banyak di antara kita ini yang berdoa mardud, tertolak karena bukan Allah tetapi karena diri kita sendiri. Kenapa? Tidak nyambung antara akalnya dengan hatinya. Karena itu Rasulullah, ala inna fil jasadil mudghah fa idza saluhat jasada kullu wa idza fasadat jasada kullu ala wahyal qalb. Jadi di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Kalau daging ini sehat, semuanya sehat. Kalau daging ini pengen bahagia, semuanya totalitas tunduk memberikan syarat bahagia. Semuanya. Apa segumpal daging ini? Ala wahyal qalb. Para mufassir berbeda pendapat tentang hal ini, tetapi ternyata saling melengkapi. Ala wahyal qalb. Kalau mufassir lama, mufassir klasik mengatakan ala wahyal qalb itu segumpal daging itu adalah hati. Tetapi mufassir kontemporer, segumpal daging itu ternyata berdasarkan disiplin neuroscience atau neurologi, ternyata otak itu ya segumpal daging, otak itu. Dan ternyata kalau nyambung antara bahasa akal dan hatinya, keren. Apapun yang diinginkan insya Allah diijabah oleh Allah dan energinya menyatu. Coba bayangkan
otak kita setiap hari memproduksi 60.000 pikiran. Kalau pada waktu itu kita berpikir tidak baik, terduplikasi menjadi 60.000 kali ketidakbaikan. Tidak yakin, 60.000 kali menjadi kenyataannya tidak ada. Coba, ini secara neuroscience atau neuroimunologi. Dan ternyata hati kita, ya, daya elektromagnetik jantung itu 5.000 jauh lebih kuat daripada daya otak seseorang. Makanya kalau otak dan hati seseorang ini visi dan misinya sama, warnanya sama, maunya sama, karakternya sama, mau apa manusia itu? Insya Allah diijabah oleh Allah, karena sudah 60.000 kali dikalikan 5.000 kali. Bagaimana itu kekuatannya? Dahsyatnya luar biasa. Makanya Allah di dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi, saya bersama sangkaan hambaku. Wa ana qaribun min hablil warid, dan saya lebih dekat dari ulat leher nadi kalian. Kalau kalian menginginkan sesuatu itu, ya aku ijabah. Karena apa? Wong itu sesuai dengan kehendakmu. Apalagi antara akal dan hatinya menyatu. Ya, ternyata banyak doa kita itu yang tidak diijabah karena kita itu tidak menyatu, tidak sama antara bahasa akal dan bahasa hatinya. Saat ini nanti kita belajar tentang hati itu. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Dan Allah membenci bagi mereka yang tidak mau berdoa kepada Allah, bagi mereka yang meremehkan Allah, bahwa segala sesuatu yang sampai kepada dia karena jerih upayanya dia, padahal itu adalah anugerah, given, dikasih oleh Allah. Jadi dikasih oleh Allah, ya. وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Hai Muhammad, ketika hambaku bertanya tentang aku, katakan bahwa aku itu dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an, dan saya pasti akan mengabulkan setiap yang berdoa kepadaku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tidak muncul, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Wa qala la yuraddul qada'a illa ad-du'a, dan tidak ada takdir baik yang bisa menolak takdir baik itu kecuali doa. Wa la yazidu fil amri ila al-birr, dan tidak bertambah kebaikan setiap sesuatu amaliyah seseorang kalau dia tidak diawali dengan doa. Apalagi tidak diawali dengan bismillah, keberkahannya tidak ada. Wa qala ad-du'a silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Wa imaduddin, dan tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, itu adalah cahaya langit dan bumi. Karena itu prinsip dasarnya di mana? Di doa dan zikir. Nah, ini kita bahas tentang masalah zikir. Oke, sekarang kita tafsirkan satu persatu bagaimana syarahnya. Zikir dalam makna sempit dimaksudkan untuk menyebut nama Allah secara berulang-ulang. Itu namanya zikir. Zikir dimaknai sebagai ingat dan sadar. Sadarnya totalitas. Dalam bahasa agama namanya silatun atau sambung ruh kepada Allah. Ini yang disebut sebagai
ihsan. Ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Kalau iman berkaitan dengan akidah dan tauhid. Kalau Islam berkaitan dengan syariah, ibadah dan muamalah. Kalau ihsan berkaitan dengan pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs. Sebagai contoh, ta'budullaha ka'annaka yarah. Kalau kamu sholat, kalau kamu menyembah Allah, yakinilah bahwa Allah itu akan melihatmu. Bagaimana kalau kamu tidak mampu melihat Allah atau meyakini ada Allah, yakinilah bahwa Allah itu akan mengawasi kamu. Ini adalah ihsan. Yusuf Qaradawi misalnya mengatakan, manusia itu tidak bisa hidup tanpa tazakkur dan zakirah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Apa tazakkur? Tazakkur berasal dari kata zikir, berarti mengingat. Tazakkur itu adalah mengingat berulang-ulang zat yang kita cintai, namanya tazakkur. Sedangkan zakirah itu adalah sumber ingatan. Berbeda makna antara tafakkur dengan tazakkur. Tafakkur itu apa? Tafakkur itu adalah berpikir berulang-ulang tentang zat yang dicintai. Itu namanya tafakkur. Kalau tazakkur itu mengingat zat yang dicintai berulang-ulang, namanya tazakkur. Jadi untuk memperoleh pengetahuan tentang keesaan Allah dan kebesaran Allah atau pengetahuan yang baru, seseorang butuh berpikir. Ya. Tetapi untuk mengingatnya cukup dengan recalling. Recalling itu namanya tazakkur. Tinggi mana? Antara tazakkur dengan tafakkur. Tinggi mana? Kalau mengingat butuh berpikir apa tidak? Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau mengingat butuh berpikir apa tidak? Butuh. Ya enggak usah butuh mengingat, enggak usah berpikir. Tapi kalau berpikir pasti mengingat. Tidak semua ingatan itu butuh berpikir. Ya diingat saja sudah, enggak usah berpikir. Apalagi panca indera kita itu pernah punya memori tentang objek yang kita ingat. Ya, contoh merek mineral itu ini. Kita pernah punya memori, panca indera kita pernah melihat, ya. Terus kemudian apalagi merasakan. Kita punya objek ingatan dan pernah punya memori tentang ini. Sehingga kita bisa mengingat warnanya, kemasannya seperti apa, isinya apa, kita tahu. Nah, berarti kita pernah, panca indera kita pernah punya memori. Kalau sudah pernah punya memori, kita baru bisa mengingat. Kalau kita tidak pernah punya objek memori, ya, tentang sesuatu yang kita ingat, tidak mungkin kita bisa mengingat. Kita bisa mengingat wajah pasangan kita karena kita sudah bertahun-tahun kumpul dengan dia, detail-detailnya kita tahu karena panca indera kita sudah pernah melihat secara sempurna. Tetapi seseorang tidak akan pernah bisa membayangkan sekalipun kalau tidak pernah punya memori ingatan tentang objek itu. Logis apa tidak? Logis. Oke. Kita dalami sebentar. Imam Al-Ghazali mengatakan setiap orang yang berpikir adalah bertazakkur. Jadi orang yang berpikir tentang Allah pasti mengingat Allah. Namun tidak setiap bertazakkur itu berpikir. Tidak semua orang yang mengingat itu berpikir. Dah, Ayatullah Khomeini. Ya, ini saya ambil beberapa pendapat baik dari Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Sunni dan ghairu Sunni. Ayatullah Khomeini diklaim sebagai Syi'i juga mengatakan tafakkur itu mendahului tazakkur. Tafakkur itu mendahului tazakkur. Tidak akan mungkin tazakkur dulu terus kemudian berpikirnya belakangan, enggak mungkin. Abdullah Al-Ansari, ya, salafus saleh dari kalangan Sunni, tafakkur adalah mencari yang dicintai. Itu adalah tafakkur atau berpikir zat yang dicintai. Sedangkan tazakkur adalah mengingat yang dicintai. Mengingat hanya akan terjadi bila ada objek yang diingat.
Kenapa kita selama ini tidak khusyuk? Padahal kita punya memori tentang Allah. Sebelum kita dihadirkan di dunia ini, kita sudah punya memori tentang itu, tetapi banyak di antara kita yang melupakan. Makanya banyak di antara kita yang sholat, tapi hakikatnya tidak sholat. Banyak di antara mereka yang sholat, tapi lalai. Banyak di antara mereka yang membaca zikir, tetapi tidak mengingat. Hakikatnya dia sekedar membaca zikir, bukan berzikir. Al-Hikmah mengatakan, bertafakkur 1 jam lebih baik dari beribadah 1 tahun. Makanya iktikaf itu kualitasnya luar biasa afdolnya daripada sekedar beribadah semalam suntuk. Ya, jadi coba kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Oke. La tatruki dzikra li'adami huduri qalbika ma'allah fihi li'anna ghaflataka an wujudi dzikrih ashaddu min ghaflataka bi wujudi dzikrih fasa ayarfa'aka min dzikri ma'a wujudil ghaflah ila dzikri ma'a wujudi yaqdah wa min dzikri ma'a wujudi yaqdah ila dzikri ma'a wujudi hudur wa min dzikri ma'a wujudi hudur ila dzikri ma'a ghibati amman siwal madhkur wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Itu surah Ibrahim. La tatruki dzikra, jangan pernah kamu meninggalkan membaca zikir. Ya. La tatruki dzikra, jangan pernah kamu meninggalkan membaca zikir. Li'adzami huduri qalbika ma'allah fi, hanya karena kamu tidak khusyuk di dalam berzikir itu. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrih, karena meninggalkan membaca zikir, meninggalkan mengingat, itu jauh lebih buruk daripada kamu zikir tetapi tidak mengingat. Ya, sekali lagi, li'anna ghaflataka an wujudi dzikrih asyaddu min ghaflataka min wujudi dzikrih. Jadi jangan pernah tinggalkan membaca zikir meskipun kamu lupa atau lalai. Ya, daripada kamu meninggalkan zikir, kamu meninggalkan zikir atau membaca zikir jauh lebih buruk daripada kamu membaca zikir tapi lalai. Fasa ayarfa'aka min dzikri ma'a wujudil ghaflah ila dzikri ma'a wujudi yaqdah. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat dari zikir yang lupa menjadi zikir yang ingat, dari zikir yang lalai menjadi zikir yang ingat. Wa min dzikri mi wujudi yaqdah ila dzikri ma'a wujudi hudur, dari zikir yang ingat atau sadar kepada zikir yang hudur. Hudur itu apa? Hudur itu liqa, sampai kepada Allah. Liqa'un baina abdi wa rabbi. Makanya salat itu dikatakan liqa'un baina abdi wa rabbi. Salat itu adalah tempat pertemuan antara hamba dengan Allah, itu adalah salat. Makanya Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, karena liqa'un baina abdi wa rabbi. Rasulullah juga mengatakan as-salah ay ar-rahah. Salat itu juga istirahat. Makanya ketika seseorang sudah liqa, sudah ketemu dengan zat yang dicintai, yang lain lupa sudah. Yang lain lupa dan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Banyak di antara kita bagaimana? Ingat apa lupa? Banyak lupanya daripada ingatnya. Subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 100 kali. Ingat apa membaca? Membaca. Karena tidak menghayati, karena tidak mengerti. Wa min dzikri ma'a wujudi hudur ila dzikri ma'a ghibati amman siwal mazkur. Dari zikir yang hadirnya hati atau hadirnya ruh kepada level zikir yang tertinggi, amman siwa mazkur, tidak ingat kecuali zat yang dicintai. Sudah. Panjenengan kalau sholat, ya gelombang otaknya sampai di teta.
sampai nikmatnya ingat hutang, ingat cucian, ingat macam-macam. Ya, karena apa? Gelombang otaknya sudah di beta ke alfa ke theta. Ketika dalam kondisi theta justru tidak sambung. Kenapa tidak sambung? Yang diingat adalah rencana ini kemana besok pagi, rencana pekerjaannya apa, yang ditulis apa. Nah, kita dikritik ini, dikritik. Jadi di antara kita itu tidak boleh kemenyek, seolah-olah wiridane sudah ribuan kali, tetapi membaca tidak mengingat. Karena itu mudah-mudahan. Tetapi di sini diajarkan kita sama Ibnu Athaillah Al-Iskandari, ayolah kita berlatih. Jangan cuma bertahun-tahun kita membaca zikir tetapi tidak ingat. Dan banyak di antara kita yang membaca zikir bukan berzikir. Padahal sebenarnya level berzikir inilah levelnya ada berlevel-level itu tadi. Paling tidak dari membaca kita dari yang lupa menjadi sadar lah bahwa apa yang saya baca subhanallah, 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 Allah, Allah, Allahu Akbar, itu kita yakini. Tetapi kita harus bermujahadah. Di dalam bermujahadah itu harus riyadhah bersungguh-sungguh. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, levelnya ya cuman membaca zikir, dan zikirnya lupa lagi, tidak sampai level zikir yang ingat atau sadar. Jadi banyak kita itu yang zikirnya ya tidak ingat atau tidak sadar, melainkan zikirnya lalai. Banyak di antara kita itu yang zikirnya lalai. Kita teruskan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Udah. Jadi kita diajarkan untuk berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa hatinya seseorang yang lalai. Paham ya? Jadi kita ini berdoa tetapi banyak lalainya, banyak lupanya. Karena itu kita harus belajar bermujahadah, berlatih. Ini di dalam kacamata psikoneuroimunologi, ya, kacamata psikoneuroimunologi disebutkan ya, tadzakur itu sama dengan menyebut berulang-ulang. Dalam kacamata psikologi kognitif, bahwa tadzakur atau berzikir berulang-ulang itu sama saja menyebut sesuatu berulang-ulang atau mengingat. Sel-sel saraf ketika seseorang mengingat atau menyebut berulang-ulang senantiasa bertambah dan tidak hilang. Ada namanya neuroplastisitas otak. Jadi berbagai riset disebutkan barang siapa yang sering berzikir atau membaca kalimat tahlil dan istighfar secara istiqomah, ini di bidang neurologi, neuropsikoimunologi, secara istiqomah mempercepat berbagai penyembuhan berbagai penyakit, ya, terutama penyakit yang berhubungan dengan otak atau saraf. Tahlil bagaimana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu mempengaruhi gelombang otak. Jadi otak kita itu mudah dikondisikan, tetapi banyak di antara kita ini yang tertipu. Banyak di antara kita yang tertipu. Husuk itu tidak butuh instrumen. Husuk itu, karena husuk itu dikasih oleh Allah. Tetapi banyak di antara kita praktek spiritualnya butuh instrumen. Saya menjadi khawatir panjenengan husuk ketika imamnya bacaannya bagus, husuknya karena nadanya, bukan karena paham dengan isinya, atau husuk yang sebenar-benarnya husuk. Makanya saudara kita yang di luar Islam atau non Muslim, dia kan pakai kentongan, orang Hindu atau Buddha, ya, tung tung tung, gelombang otaknya dikondisikan sampai 40 Hz. Kalau sudah sampai 40 Hz dikira husuk, dikira spiritual, padahal gelombang otaknya dikondisikan, ya. Makanya hati-hati, sampai sholat makmumnya sampai nangis-nangisnya karena Allah atau karena nadanya.
Karena nadanya apa karena imamnya yang bacaannya bagus? Kalau imamnya imam-imam besar, apalagi imam-imam haramain, dia tidak cuma mengerti bahasa Arab, uslubul lughatil arabiyyah dia juga paham dan paham artinya plus tafsirnya. Kalau kita ikut-ikutan nangis. Kenapa ikut-ikutan nangis? Karena nada dan suara. Hati-hati. Contoh, panjenengan dengar musik disco atau dangdut, pengen joget apa tidak? Joget. Ya, apalagi musiknya musik campur sari. Ya, udah mau joget. Coba panjenengan dengarkan musik-musik instrumen yang sendu, terbawa, nangis, gelisah, resah, apa namanya? Ya, terbawa, melankolis, terbawa. Makanya hati-hati, dikira husuk nih sampai nangis-nangis. Jangan-jangan karena nadanya. Ya, jangan-jangan karena nadanya. Coba, karena panjenengan tahu musik gitaru, dang 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 dang, gitu kan? Jadi seseorang kalau sudah panjenengan ikut seminar-seminar model ESQ misalnya, emotional spiritual quotient, sudah dikondisikan tuh ruangannya. Wah, atau panjenengan pernah ikut seminar MLM, waduh, hadiahnya kapal pesiar, terus musiknya dibuat besar, dang dang dang, semangatnya luar biasa. Panjenengan terbawa karena memang dari dalam, apa karena memang dikondisikan itu. Jadi sebenarnya, mohon maaf lahir batin, saya tidak setuju itu praktek-praktek seperti itu, saya tidak setuju. Coba panjenengan habis nangis-nangis pulang bisa husuk enggak? Enggak kira bisa husuk. Di dalam ruangan ikut pelatihan, wah ini spiritual banget nih. Coba musiknya dikondisikan musik yang sendu. Terus kemudian cerita tentang orang tua sedih gitu kan? Diceritakan tentang yang tua, aduh banyak dosa terhadap orang tua, wes macam-macam. Dibuat skripnya sebegitu detail, sebegitu melo dan yang lain-lain, sehingga panjenengan terbawa. Terus pulang dari pelatihan itu, loh kok saya nggak bisa nangis lagi ketika sholat? Kenapa? Itu conditioning, conditioning, itu behavioristik, itu karena stimulus. Khusyuk di dalam Islam tidak butuh stimulus. Sudah, kalau panjenengan datang ke gereja, tiba-tiba Yesus itu gundul, bagaimana itu? Khusyuk apa tidak? Loh, kok Yesus gundul? Biasanya rambutnya panjang. Apa itu? Itu berbicara pada wilayah stimulus respon. Itu namanya reinforcement, penguatan. Coba panjenengan keluar dari situ, tidak bisa lagi khusyuk. Tetapi ini membantu, dan ini terbukti mengatur gelombang otak. Makanya orang yang dia punya masalah dengan otaknya, yang paling sederhana, mereka yang bermasalah dengan pasokan oksigen ke otak atau peredaran darah ke otak, stroke dan sejenisnya, itu ternyata berdasarkan hasil riset bisa diselesaikan dengan zikir. Apalagi zikirnya dengan zikir jama'i. Zikir jama'i, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi dilibatkan ruh menyebut nama Allah dengan tulus, la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu terbawa zikir. Mending ini daripada musik instrumental, panjenengan. Mending ini, karena yang disebut adalah kalimat jalalah. Ayo, makanya sekarang itu, dan itu dijual lagi di Indonesia dan laris lagi. Setiap pelatihan itu bercut-cut, padahal sebenarnya keluar dari pelatihan itu kembali lagi ke asalnya. Nggak mungkin, itu ketipu itu. Dan itu adalah gelombang otaknya yang dikondisikan. Coba bayangkan kalau khusyuk di dalam Islam itu butuh instrumen, seseorang tidak perlu beragama karena gelombang otaknya bisa dikondisikan. Tidak perlu beragama. Makanya ada aliran di Amerika sana tidak perlu beragama. Kenapa tidak perlu beragama? Wong spiritual gelombang otak itu bisa dikondisikan. Amigdalanya saja dikondisikan sudah, bisa khusyuk. Osilasinya 40 Hz, dikira tenang. Terus nangis gitu. Oh berarti nggak butuh agama. Otak itu cukup dikondisikan dengan laboratorium, dengan nada, dengan musik. Sudah. Mohon maaf lahir batin. Ada sebagian ulama kita berbeda pendapat tentang musik, ya kan? Ada yang mengharamkan sama sekali karena menjadikan lupa.
Ada yang sebagian lagi membolehkan karena tujuannya, ya kan? Beda-beda pendapat. Ya di antara itu. Kalau menurut saya masih butuh itu. Bukan butuh musiknya, butuh nadanya itu. Coba panjenengan dengarkan. Ya, nada-nada atau nada-nada yang sendu lah. Ya. Atau sabian lah dengan sabian. Ya, sabian itu. Ya, panjenengan terbawa itu, terbawa. Atau panjenengan mendengarkan orang azan atau orang membaca Al-Quran, ketika bacaannya makharijul hurufnya bagus, terus nadanya bagus, tajwidnya bagus, terbawa apa tidak? Terbawa. Tapi hati-hati, husuk di luar semua itu, karena husuk di dalam Islam itu given, dikasih oleh Allah, yang levelnya sama seperti ikhlas, yang levelnya sama seperti sabar. Kalau panjenengan tidak dikasih sabar, tidak bisa sabar. Kalau tidak dikasih husuk, tidak bisa husuk. Kalau semua orang itu bisa menciptakan husuk, semua orang di dalam sholatnya mendambakan husuk dan tidak husuk di dalam sholatnya. Berarti sholat itu dikasih, karena itu tidak butuh instrumen, apalagi instrumennya nada, apalagi instrumennya musik, apalagi dibawa ke ruangannya dibuat dingin dengan cerita-cerita skrip yang sendu. Bukan, Islam di luar itu semua. Kalau Islam sama dengan itu, apa bedanya kita dengan agama yang lain? Tidak ada bedanya. Instrumennya dengan nada itu saja. Jangan terjebak pada wilayah-wilayah seperti itu. Ini namanya spiritual salah kaprah. Spiritual salah kaprah. Dan orang Indonesia seneng yang seperti ini. Dan itu pun jutaan diikuti. Pulang sudah bangga. Saya sudah ikut pelatihan emosional, apa namanya itu? Ya, sudah ikut pelatihan. Dan saya alumni di bawah, alumni. Ya, hati-hati. Dan Islam di luar itu, dan tidak ada kaitannya dengan itu semua, karena husuk tidak butuh instrumen di dalam agama kita. Zikir dipahami sebagai metode sekaligus jalan menuju Allah. Itu adalah zikir. Kata para sufi, adalah tiang yang kuat jalan menuju Allah. Itu adalah zikir. Ya. Zikir dapat membuat alut gelombang otak berada dalam gelombang alfa ke theta. Ketika individu menjadi sangat luar biasa, powerful, ya, berdaya renung tinggi ketika seseorang itu berzikir. Apalagi zikirnya zikir jama'i. Makanya panjenengan jangan meremehkan zikir jama'i. Zikir jama'i itu memang terbawa betul, karena di sana ada energi kalimah jalalah. Karena itu, ya, nanti saya kasih contoh. Saya punya beberapa pendekatan, dan pendekatan ini terbukti efektif, dan saya belajar dari beberapa dokter ahli saraf dan beberapa ahli, dan ternyata efektivitasnya luar biasa. Dan ternyata orang yang ahli zikir, baik itu jahar maupun zikir syir, tidak cuma menenangkan hati, tetapi bisa menyembuhkan berbagai persoalan penyakit. Alladzina wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ada bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sudah, tidak ada jalan lain lagi di dalam agama kita. Kalau ingin tenang, betul-betul tenang, yaitu harus dengan banyak mengingat Allah. Ya, tidak cuma membaca zikir, tapi berzikir. Kalau bisa zikirnya, ya, tidak cuma zikir yang lupa, tetapi zikir yang ingat atau sadar. Ya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sudah jelas ini. Orang yang berzikir bergetar hatinya. Bagaimana ciri-ciri yang bergetar? Orang yang bergetar hatinya ketika dibacakan kalimat jalalah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Satu, indikasinya tenang. Yang kedua adalah menangis. Yang ketiga adalah merinding. Nah, sekarang ditanya, kita sampai usia sekarang berapa kali sholatnya merinding? Berapa kali sholatnya tenang atau khusyuk? Berapa kali sholatnya menangis? Berapa kali? Jangan-jangan belum pernah. Kalaupun pernah, itu ketipu nada lagi. Bukan karena dari ruh, dari dalam diri kita. Karena itu zikir adalah berfikir dan mengingat berulang-ulang. Ya. Kata-kata zikir itu menjadi fungsi proses penyembuhan dari berbagai penyakit, termasuk kecemasan,
ketakutan, keluhan fisik, ya sakit kepala, nyeri, hipertensi dan yang lain-lain itu bisa dengan zikir. Beberapa hasil praktek yang pernah saya sampaikan kepada beberapa pasien dengan gangguan peredaran darah bermasalah ke otak, baik dia stroke infak maupun stroke yang lain, ada kerusakan di dalam otaknya. Salah satunya itu bisa dengan zikir, tapi nyebut nama Allah dengan khusyuk secara tumakninah, dengan ikhlas menyebut nama Allah. Tetapi tidak sekali menyebut nama Allahnya, harus berulang-ulang. Allah, Allah, Allah. Kalau tidak bisa seperti itu, kalau kita bisa biasa ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi benar-benar dirasakan. Nah, kalau benar-benar dirasakan, energinya berbeda dengan yang cuma membaca zikir. Ya, jadi ada obat beta blocker namanya, ya, penghambat reseptor beta dalam kerja saraf simpatis itu bisa dengan zikir. Jadi seseorang yang tidak bahagia, serba bosan, hidupnya hampa dan yang lain-lain, perbanyaklah zikir. Dan lebih keren lagi, kita kan belajar Al-Quran itu iqra'ul Quran. Di dalam iqra'ul Quran itu ada tajwid, ada makharizul huruf, ada tahsin atau tilawah. Dan ternyata pelafalan huruf tajwid atau makharizul huruf di dalam bacaan zikir, ya, berfungsi sebagai penyembuh berbagai penyakit fisik dan psikis. Ini hasil riset. Jadi bukan sekedar ditulis, ini ada hasil riset. Makanya kenapa di dalam memahami Al-Quran itu harus ada tiga pendekatan, 3 cara, 3 proses. Pertama adalah iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran di dalamnya ada tahsinul Quran. Di dalam tahsinul Quran berarti ada tajwid, ada makharizul huruf. Setelah itu tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah tafsirul Quran dengan ulumul Quran, makiyah, madaniyah dan seterusnya, itu khas, am dan yang lain-lain itu harus dipahami dengan baik sehingga kita punya jiwa Al-Quran, memiliki jiwa Al-Quran dengan itu. Bagaimana unsur terapi dalam zikir? Nah, ini pertama, di dalam zikir itu ada unsur psikoterapi. Ya. Misalnya doa zikir dalam salat itu adalah meditasi tertinggi di dalam Islam dan dialog antara hamba dengan Allah. Tadi liqa'un baina abdi wa rabbi au mi'rajul mu'min. Terus di dalam zikir itu ada proses relaksasi atau sugesti, menghayati bacaan-bacaan zikir itu. Ya, ketika seseorang khusyuk atau tumakninah itu nyaman sekali. Terus di dalam zikir berfungsi sebagai positif self concept. Nah, orang yang ahlu zikir, hatinya selain tenang, dia tawadhu, tidak menyombongkan diri, terus kemudian tidak penting juga butuh penghormatan orang lain, karena dia yakin tanpa dihormati orang lain pun Allah akan mewujudkannya. Kenapa? Keyakinan akan terkabulnya doa di dalam zikir. Jadi positif thinking. Terus mindfulness. Ketika panjenengan iktikaf atau qiyamul lail dalam salat atau membaca Al-Quran, itu adalah mindfulness. Karena di dalam mindfulness itu ada esensi tafakkur dan tazakkur. Terus ada namanya grup terapi di dalam zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hasil riset, orang yang biasa zikir jama'i dengan yang tidak terbiasa zikir jama'i, ternyata yang biasa zikir jama'i atau berjamaah itu imunitas daya tahan terhadap penyakit dan defense mechanism, daya tahan terhadap stres seseorang itu menjadi bagus karena melakukan zikir jama'i. Jadi kalau kita punya keyakinan tidak perlu zikir jama'i, zikir sendiri, monggo silakan. Ternyata berdasarkan hasil riset, zikir jamaah itu tidak cuma menenangkan, tapi menyembuhkan dari berbagai persoalan yang sifatnya penyakit fisik maupun psikis. Terus ada hidroterapi di dalam unsur zikir itu. Kenapa? Saat berwudu sebelum berzikir, baik di dalam salat dan di dalam yang lain-lain. Kesimpulannya bagaimana? Ini sebenarnya bahasanya masih panjang. Kesimpulannya, la tatrukiz zikrah.
li'adami huduri qalbika ma'allah fih, li'anna ghaflataka an wujudi dhikrih asyaddu min ghaflataka min wujudi dhikrih, fa'asa yarfaka min dhikri wujudil ghaflah ila dhikri ma'a wujudi yaqdah, wa min dhikri ma'a wujudi yaqdah ila dhikri ma'a wujudil hudur, wa min dhikri ma'a wujudi hudur ila dhikri ma'a ghibati amman siwal madhkur. Bagaimana? Sudahlah, belajarlah berzikir, karena tidak ada jalan lain yang diajarkan di dalam agama kita. Kalau ingin tenang, kalau ingin bahagia, kalau ingin semuanya sesuai dengan tabiat kemanusiaan kita, jangan pernah tinggalkan zikir. Levelnya, meskipun masih membaca zikir, terus lakukan. Karena apa? Meninggalkan membaca zikir jauh lebih buruk daripada kamu berzikir tetapi kamu lupa. Kalau bisa ditingkatkan dari zikir yang lupa menjadi zikir yang sadar atau ingat, dari zikir yang sadar menjadi zikir yang melibatkan hati atau ruh, dari zikir yang melibatkan hati atau ruh menjadi level zikir yang tertinggi. Tidak ada lagi yang diingat kecuali Allah. Inilah yang menjadikan kita tadi wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Apalagi persoalan masyarakat modern selama ini jauh dari rasa bahagia, jauh dari rasa tenang. Karena apa? Karena gejolak globalisasi, materialistik, hedonistik dan yang lain-lain itu akan menjauhkan kita dari ingat kepada Allah. Apalagi dengan hadirnya HP, dengan hadirnya gadget, dengan hadirnya laptop dan sejenisnya, ya, menjauhkan kita dari Allah. Makanya kenapa masyarakat modern itu tingkat stres, masyarakat modern jauh semakin hari semakin banyak, dan ternyata semakin meningkat tingkat kecemasan, tingkat fobia, tingkat penyakit psikologis semakin hari semakin banyak karena jauh dari Allah. Ternyata cara untuk dekat kepada Allah tidak ada lagi, caranya adalah dua, apa? Tazakkur dan tafakkur. Tafakkur itu beriktikaf, kalau tazakkur memperbanyak zikir tetapi menghadirkan hati. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa sambung lagi, karena masih panjang bahasan tentang masalah zikir ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan satu dua? Nggih, monggo Pak, monggo. Betul. Dalam disiplin spesialis ilmu saraf, tadi kan sudah saya sebutkan, ya. Gelombang otak kita, gelombang otak beta, terus kemudian ke alfa, theta, ke delta terakhir. Terus conscious mind, subconscious mind, supramental mind, subliminal mind, subtle causal mind. Ternyata juga mempengaruhi alam bawah sadar. Alam bawah sadar level yang ketiga namanya supramental mind, itu berbicara pada wilayah nada, kata-kata dan suara. Kata-kata, nada dan suara. Kata-kata, nada dan suara, ya tadi itu mempengaruhi, ya, mengatur gelombang otak termasuk peredaran darah ke otak. Gitu. Karena itu dzikir jama'i dengan keras. Makanya ada sistem menghafal Al-Quran itu kan harus dengan keras. Menghafal Al-Quran itu harus dengan keras. Tidak boleh dengan syir, tapi harus jahar. Itu kita cepat menghafal. Dan ternyata sudah berdasarkan hasil riset tadi di bidang ilmu kedokteran spesialis saraf atau di bidang neuropsikoimunologi, ternyata betul orang yang berzikir atau membaca Al-Quran dengan nada keras itu menyehatkan dan meminimalisir segala bentuk penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah, pasokan oksigen, dan masalah di sekitar kepala atau otak. Betul, itu terbukti sudah secara ilmiah, dan banyak tulisan-tulisan yang terkait dengan itu. Tetapi banyak di antara kita, ya, makanya pengetahuan itu harus mujmal, universal, harus lengkap, jangan terputus-putus. Ada waktunya kita zikir secara jahar, ada waktunya kita zikir secara sir. Kalau panjenengan ingin sehat, tidak ada di dalam praktek riset itu zikir yang menyehatkan itu yang sir, tidak ada. Rata-rata zikir jama'i bersama-sama dan diucapkan secara bersama-sama. Tadi yang sudah saya sebutkan dengan pelafalan makharijul huruf dan tajwid yang benar. Illallah, illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Nah, ternyata wes gini aja. Kalau panjenengan tidak percaya, orang yang membaca zikir dengan zahar dan membaca zikir dengan sir, raut mukanya berbeda. Raut mukanya berbeda. Kalau tidak percaya lagi, dilihat ketenangan batinnya antara yang jahar dengan yang sir. Artinya apa? Ada dalil yang mengatakan harus sir, ada dalil yang mengatakan harus jahar. Panjenengan milih yang mana? Ya silakan dipilih. Tetapi kalau panjenengan pengen sehat, sekali-kali lah zikir jama'i. Sekali lagi zikir jama'i bersama-sama. Karena di sebuah majelis yang di situ ada taklim dan ada kalimat jalalah, akan datang para malaikat dan mendoakan kebaikan. Esensinya kan sudah jelas. Karena itu apa yang panjenengan tanyakan itu sudah terbukti secara ilmiah. Kalau tidak mau, panjenengan riset, googling, apakah betul di jurnal-jurnal ilmiah itu juga sudah banyak. Dan ternyata zikir secara jama'i atau jahr itu tidak cuma menyehatkan, tetapi menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan hati, persoalan yang berhubungan dengan sumpek dan sejenisnya itu dengan zikir jama'i. Dengan bersuara? Iya, dengan bersuara. Karena nada kita, gelombang otak kita tadi gampang dikondisikan oleh nada. Nadanya itulah yang salah satunya mempengaruhi gelombang otak kita. Gitu ya? Ya, saya kira kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini pengetahuan baru bagi kita. Ayo kita naikkan levelnya dengan jangan cuma membaca zikir, tetapi berzikir. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah dan lupa. Akhiru qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika